Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi semuanya. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Pagi juga Bu. Bagaimana kabar kalian? Alhamdulillah baik Bu. Alhamdulillah. Semoga kita selalu dilindungi oleh Allah Subhanahu wa taala dan senantiasa diberi kesehatan. Amin amin ya rabbal alamin. Baiklah, hari ini kita akan melanjutkan pembelajaran. Dan sebelumnya, Ibu akan mengabsen kalian terlebih dahulu. Hadijah, hadir Bu. Siti, hadir Bu. Aisyah, hadir Bu. Dan yang terakhir, Fatimah, hadir? Hadir Bu. Alhamdulillah untuk absen hari ini lengkap semuanya. Selanjutnya kita akan memulai pembelajaran kita pada hari ini. Sebelumnya, alangkah lebih baiknya sebelum belajar kita bersama-sama membacakan basmalah. Bismillahirrahmanirrahim. Baiklah, hari ini kita akan belajar tentang ijarah dan pemberian upah. Sebelumnya di sini siapa yang tahu apa itu ijarah? Belum tahu Bu. Baiklah, di sini Ibu akan menjelaskan tentang ijarah. Jadi, ijarah itu adalah transaksi atas suatu barang yang mempunyai manfaat untuk disewakan atau juga transaksi atas pekerjaan yang telah dilakukan. Nah, jadi dasar hukum ijarah itu terdapat pada Al-Quran, yang mana Al-Quran itu adalah sumber hukum Islam yang pertama. Jadi, pada Quran Surah Al-Qasas ayat 26 yang berbunyi, Bismillahirrahmanirrahim. Qalat ihdahuma ya abatistajirhu inna khaira man istajartal qawiyul amin. Shadaqallahul azim, yang artinya, dan salah seorang dari kedua perempuan itu berkata, wahai ayahku, jadikanlah dia sebagai pekerja pada kita. Sesungguhnya orang yang paling baik yang engkau ambil sebagai pekerja pada kita ialah orang yang kuat dan dipercaya. Nah, jadi itu adalah dasar hukum ijarah ini. Kemudian, ijarah ini terbagi menjadi dua. Nah, yang pertama yaitu ijarah ala al-manafi' dan ijarah ala al-mal. Baik, yang pertama yaitu ijarah ala al-manafi'. Nah, ijarah ini adalah ijarah yang objek akadnya adalah barang. Misalnya seperti menyewakan rumah, mobil, dan lain sebagainya. Jadi, ijarah ini adalah menyewakan barang yang bermanfaat kepada si yang menyewa. Ijarah ala al-manafi ini juga memiliki rukun dan syarat, yaitu ada 4. Nah, yang pertama yaitu orang yang menyewakan. Nah, orang yang menyewakan itu disebut dengan mu'jir. Kemudian, orang yang menyewa atau disewakan itu disebut dengan mustajir. Kemudian rukun yang kedua yaitu barang yang disewakan. Nah, jadi harus ada barang ya. Kalau tidak ada barang berarti tidak bisa melakukan ijarah ala al-manafi'. Lalu yang ketiga yaitu nilai atau ujroh. Nah, nilai ini diberikan kepada yang menyewa dengan yang menyewakan. Nah, jadi misalnya kita ingin menyewa rumah. Jadi si mustajir akan memberikan sebuah uang atau sejumlah uang kepada si mujir tersebut. Nah, lalu yang keempat adalah siwot atau ijab kabul, yaitu kesepakatan antara si mustajir dan mujirnya. Misalnya dalam kehidupan sehari-hari, ada Siti dan juga Hadijah. Siti ini mempunyai rumah-rumah sewaan yang sangat banyak. Nah, kebetulan saat itu si Hadijah tidak mempunyai rumah. Jadi, rencananya dia ingin menyewa salah satu rumah milik si Siti. Nah, lalu kemudian Siti di sini sebagai mujir dan Khadijah sebagai mustajir. Nah, itu sudah memenuhi rukun yang pertama. Nah, lalu si Khadijah datang kepada si Siti. Nah, lalu Siti sebagai mujir harus memperlihatkan kondisi keadaan rumah tersebut.
Apakah bisa layak di tempat tinggali atau tidak. Lalu rukun dan syarat yang kedua yaitu barang yang disewakan. Nah, dalam hal ini contohnya misalnya rumah sewa-sewaan milik si Siti. Jadi Siti harus cek kondisi rumahnya tersebut, apakah layak untuk ditempati atau tidak. Nah, lalu mengabarkan nih kepada Khadijah kondisi rumahnya dan lain sebagainya. Misalnya si Khadijah tidak jadi untuk menyewa rumah tersebut, si Siti jangan sampai marah karena itu adalah kesepakatan. Dalam ijarah al-manafi' ini harus ada kesepakatan antara mustajir dan mujirnya. Nah, misalkan juga si Khadijah setuju untuk menyewa rumah kepada si Siti, maka si Khadijah wajib memberikan nilai sewa atau ujroh kepada si Siti, karena Siti adalah pemilik rumah sewa tersebut. Misalkan harga 1 bulan itu 350.000. Jadi si Khadijah harus memberikan uang kepada si Siti, entah itu diangsur secara beberapa minggu atau langsung cash ataupun secara utang dulu. Itu tergantung kesepakatan antara mustajir. Lanjut, jadi ijarah ala al-manafi ini memiliki masa berlaku. Nah, misalnya 1 bulan kemudian rumah si Siti yang disewakan untuk Khadijah itu mengalami kerobohan atau kerusakan. Misalnya ada angin puting beliung. Nah, jadi masa berlakunya itu habis untuk disewakan kepada si Khadijah, karena barang yang disewakan itu harus memiliki manfaat untuk si penyewa. Nah, ataupun juga barang tersebut tidak bisa lagi ditempati, tidak bisa dimanfaatkan kembali seperti sedia kala. Baiklah, sampai di sini ada yang ditanyakan tentang ijarah ala al-manafi'? Tidak ada, Bu. Baik, misalkan tidak ada, kita akan lanjut kepada ijarah ala al-mal. Jadi, ijarah ala al-mal ini berbeda sekali sama ijarah ala al-manafi'. Nah, ijarah ala al-mal ini adalah ijarah yang objeknya itu adalah jasa atau pekerjaan. Misalnya membangun rumah, membangun gedung, kemudian menjahit pakaian. Jadi di sini bisa disebut dengan karyawan ataupun biasa kita kenal dalam kehidupan sehari-hari itu dengan tukang rumah atau tukang jahit. Nah, seperti itu. Nah, jadi ijarah ala al-mal ini juga mempunyai rukun dan syarat. Rukun dan syarat ijarah ala al-mal ini ada 4 juga. Yang pertama, pemberi upah dan pekerja. Nah, itu disebut dengan mujir dan mustajir juga, sama dengan si ijarah ala al-manafi'. Nah, lalu yang kedua yaitu pekerjaan. Jadi harus ada pekerjaan ya supaya bisa melakukan ijarah ala al-mal. Lalu yang ketiga yaitu upah atau imbalan. Kan biasanya kalau ada tukang jahit, misalnya kita mengantarkan pakaian, itu biasanya kita akan memberikan upah kepada si tukang jahit tersebut atau dengan mustajirnya. Nah, lalu yang keempat yaitu harus ada sigot atau ijab kabul antara si mujir dan mustajirnya. Misalnya dalam kehidupan sehari-hari, si Aisyah dan si Fatimah adalah 2 kakak beradik. Nah, kemudian mereka berdua ingin membangun rumah. Nah, jadi ketika kita ingin membangun rumah, pasti kita akan memerlukan yang namanya tukang bangunan. Jadi mereka harus mencari tukang bangunan tersebut yang bersedia untuk membangun rumah mereka. Nah, kemudian dapat misalnya si Muhammad. Muhammad ini adalah tukang bangunan yang sangat profesional. Nah, jadi makanya si Aisyah dan si Fatimah ingin mempekerjakan si Muhammad dalam pembangunan rumahnya. Lalu di sini si Aisyah dan si Fatimah adalah sebagai mujir dan kemudian si Muhammad adalah sebagai mustajir atau pekerja yang harus membangun rumah si Aisyah dan Fatimah. Kemudian rukun dan syarat itu kan yang kedua adalah pekerjaan. Jadi harus ada pekerjaan, yaitu pekerjaan yang tadi yang diberikan dari Aisyah dan Fatimah adalah membangun rumah. Jadi membangun rumah itu adalah pekerjaan si Muhammad.
Nah, lalu kemudian ada yang ketiga yaitu upah atau imbalan. Imbalan atas karena si Muhammad telah membantu si Aisyah dan Fatimah membangun rumah. Nah, jadi biasanya upah tersebut diberikan ketika rumah tersebut telah selesai. Tetapi kembali lagi kepada si musta'jir dan mujir, apakah pemberian upah itu per hari ataupun per minggu. Jadi itu adalah kesepakatan antara si mujir dan musta'jir. Nah, kemudian rukun yang terakhir yaitu harus ada sigot atau ijab kabul. Nah, ini dilakukan oleh si mujir dan musta'jir. Baiklah, sampai di sini apakah ada yang ditanyakan atau ada yang belum jelas? Bu, saya izin bertanya. Baik, Aisyah, silahkan bertanya. Apa sih Bu perbedaan yang mendasar dari ijarah ala al-manafi dengan ijarah ala al-mal? Nah, bagus ya pertanyaan dari si Aisyah. Nah, pertanyaan itu kan apakah perbedaan yang mendasar dari ijarah ala al-manafi dan ijarah ala al-mal. Nah, jadi ijarah ala al-manafi ini adalah menyewakan misalnya tadi kos-kosan atau rumah kontrakan atau juga pun mobil. Yang penting itu adalah barang yang bisa bermanfaat kepada si penyewa atau mustajir tadi. Sedangkan ijarah ala al-mal ini adalah sebuah ijarah transaksi yang dilakukan untuk memberikan upah kepada si mustajir karena telah membantu dalam menyelesaikan suatu pekerjaan yang diberikan oleh si mujir, seperti contoh yang ibu berikan tadi kepada kalian semua. Bagaimana Aisyah? Apakah sudah bisa dipahami? Alhamdulillah Bu, sudah paham. Alhamdulillah jika bisa dipahami. Nah, lalu kemudian ada lagi kah yang ingin ditanyakan? Tidak ada Bu. Baik, mungkin tidak ada ya. Jadi di sini Ibu anggap kalian memahami tentang materi hari ini. Berhubung kalian sudah paham, Ibu akan membagi dua kelompok di dalam kelas ini. Kelompok pertama yaitu si Siti dan si Aisyah. Kelompok kedua Fatimah dan Khadijah. Nah, tugasnya untuk kelompok pertama yaitu memberikan contoh tentang ijarah ala al-manafi, tetapi harus beda dengan contoh yang Ibu berikan tadi. Sedangkan untuk kelompok 2 yaitu memberikan contoh tentang ijarah ala al-mal. Nah, dan contohnya juga harus beda dengan contoh yang Ibu berikan tadi. Ya, sampai sini ada yang tanyakan? Tidak ada Bu. Ya, Ibu berikan waktu 5 menit untuk berdiskusi. Silahkan kalian bergabung dengan kelompoknya masing-masing ya. Kelompok 1 dan kelompok 2. Selamat mengerjakan. Baiklah, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Aisyah dan bersama Siti rekan saya. Kami dari kelompok 1 akan memberikan contoh tentang ijarah ala al-manafi. Nah, jadi ijarah ala manafi ini kan adalah transaksi atas suatu barang. Nah, jadi misalnya si Aisyah misalnya ingin pergi ke luar kota, cuman Aisyah ini belum punya mobil. Nah, lalu kemudian Aisyah mencari nih ke orang yang menyewakan mobil dan ternyata si Siti itu mempunyai mobil. Nah, jadi Aisyah di sini sebagai mustajir dan si Siti itu sebagai mujirnya. Nah, lalu yang kedua kan harus ada barang. Nah, barang tersebut adalah mobil. Tadi kan Aisyah ingin menyewa mobil untuk pergi ke luar kota. Nah, lalu sebelum Aisyah menggunakan mobil si Siti, Aisyah harus memberikan sebuah uang untuk tanda sewa menyewa mobil tersebut. Misalnya si Siti memberikan sewa tersebut dengan harga 1 juta. Nah, dengan waktu 24 jam misalnya. Lalu
Aisyah setuju dengan harga tersebut. Nah, lalu kemudian Aisyah memberikan uang tersebut. Nah, tetapi itu adalah kesepakatan dari si mujir dan mustajir. Jadi di sini Aisyah memberikan uang 500.000 terlebih dahulu. Lalu kemudian jika Aisyah sudah mengembalikan mobil si Siti, itu Aisyah memberikan lagi uang 500.000, yaitu 1 juta jadinya semuanya. Jadi itu adalah kesepakatan dari si mustajir dan mujir, yaitu Aisyah sendiri dan juga si Siti. Nah, lalu yang terakhir adanya sigot, yaitu ijab kabul antara Aisyah sendiri dan Siti untuk menyepakati tentang penyewaan mobil tersebut. Mungkin sekian saja penjelasan atau pemaparan dari tugas kelompok kami, yaitu kelompok 1. Jika ada kesalahan mohon dimaafkan. Akhirul kalam. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Fatimah. Saya berasal dari kelompok 2. Saya dengan rekan saya yaitu Khadijah. Jadi di sini kami akan memberikan contoh tentang ijarah ala al-mal. Nah, jadi ijarah ala al-mal ini adalah ijarah atau transaksi atas suatu pekerjaan yang sudah dilakukan. Contohnya dalam kehidupan sehari-hari, misalnya saya Fatimah, saya ini adalah seorang tukang jahit. Nah, lalu kemudian si Khadijah ingin minta jahitkan bajunya kepada saya. Nah, lalu saya di sini berarti sebagai mujir, sedangkan si Khadijah sebagai mustajir. Nah, lalu kemudian rukun itu kan ada pekerjaan. Nah, jadi pekerjaannya itu berasal dari si mujir atau si Khadijah memberikan kepada saya. Misalnya si Khadijah minta jahitkan bajunya yang robek. Nah, itu adalah suatu pekerjaan. Kemudian setelah selesai saya jahitkan dan sebagainya, saya perbaiki bajunya. Lalu si Khadijah harus memberikan kepada saya upahnya tersebut sesuai dengan kesepakatan antara si mujir dan mustajir. Misalnya menjahit pakaian itu 20.000. Jadi si Khadijah harus memberikan 20.000 kepada saya. Kemudian tidak lupa juga si mujir dan mustajir harus melakukan sigot atau ijab kabul. Nah, jadi ijab kabul di sini dilakukan oleh saya dan Khadijah. Nah, mungkin seperti itu contoh ijarah ala amal dalam kehidupan sehari-hari. Kemudian saya memohon maaf jika ada kesalahan dalam perkataan saya. Kami akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih. Alhamdulillah, pembelajaran hari ini berjalan dengan lancar. Nah, jadi dapat ditarik kesimpulan bahwasanya ijarah adalah transaksi atas suatu barang yang mempunyai manfaat ataupun transaksi atas suatu pekerjaan yang dilakukan oleh pekerja. Lalu, ijarah di dalam Islam itu mubah, jadi boleh dilakukan asalkan memenuhi rukun dan syarat-syaratnya. Mungkin sampai di sini pembelajaran kita pada hari ini. Semoga ilmu yang kita dapatkan hari ini bisa kita aplikasikan ke dalam kehidupan sehari-hari. Semoga ilmu yang kita dapatkan ini juga bermanfaat bagi kita dan orang-orang sekitar kita. Sebelum kita menutup pembelajaran pada hari ini, alangkah baiknya kita bersama-sama membacakan hamdalah. Alhamdulillahirabbil alamin. Ibu akhiri, akhirul kalam. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih banyak Ibu. Baik anak-anak, sampai jumpa pada materi yang selanjutnya.